Selamat siang kawan-kawan, selamat berjumpa lagi dan di tempat yang paling pertama saya ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya untuk keterlambatan hampir setengah jam ya dari waktu yang ada di undangan ya. Karena keterlambatan itu pula saya tidak ingin memperpanjang kata pembukaan ini. Kita hari ini akan berdiskusi secara khusus terkait dengan anggaran untuk DPRD untuk RAPBD DKI Jakarta ya, yang saat ini tahapannya itu sedang dalam proses akhir pembicaraan di DPRD DKI. Kita tahu hampir sekitar 2 pekan terakhir ya, publik diramaikan oleh permintaan kenaikan anggaran DPRD yang cukup signifikan ya, yang oleh publik kemudian dianggap sebagai bentuk tidak sensitivitasan DPRD di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung ya. Bagaimana bisa kemudian wakil rakyat kita di DKI ini justru memanfaatkan situasi pandemi untuk menambah anggaran untuk mereka sendiri, di saat yang sama kebutuhan akan anggaran untuk penanganan pandemi itu tentu masih sangat tinggi gitu. Dan untuk membahas terkait dengan kengototan DPRD DKI Jakarta dalam meminta kenaikan tunjangan gitu ya. Lalu bagaimana pula kengototan DPRD itu berdampak pada proses pengesahan RAPBD DKI Jakarta. Siang ini kita akan diskusikan bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Kebetulan hari ini kami berkumpul di markas RKN ya, RKN Media. Ada Bung Roy Salam. Selamat siang Bung Roy Salam. Di samping saya juga sudah hadir Bung Ray Rangkuti. Bung Ray, Bung Ray, Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau Lima Indonesia. Selamat siang. Satu narasumber lainnya Bung Jerry Sumampo. Dan kita mulai dari Bung Roy Salam saja ya. Bung Roy, kita sudah tahu rencana kenaikan tunjangan yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta gitu ya. Apakah kemudian anggaran DKI itu memang cukup memadai ya, sehingga DPRD merasa kemudian mereka wajar untuk meminta kenaikan tunjangan ya, karena kalau kita sebagai warga gitu melihat bahwa kebutuhan begitu banyak terkait dengan penanganan pandemi ini mestinya membuat DPRD tidak punya alasan untuk meminta kenaikan tunjangan. Silakan ulasannya terkait dengan situasi atau terkait dengan pengajuan tunjangan DPRD ini, Bung Roy, silakan. Ya, isu kenaikan tunjangan DPRD DKI ini memang sesuatu yang bukan sebuah kabar baru, karena DPRD ini hampir setiap tahun ya, sepanjang 3 tahun terakhir ya, bahkan 4 tahun ke belakang, kalau kita track itu selalu di ujung pembahasan anggaran itu muncul usulan mereka meminta kenaikan tunjangan. Dasarnya apa? Itu macam-macam gitu. Ada yang bilang ini karena ada kenaikan ada inflasi, terus ada juga bilang pendapatan daerah meningkat begitu, ekonomi membaik gitu. Nah,
Padahal kalau kita ngecek kembali, nah sebetulnya tunjangan DPRD ini kan memang ada regulasinya ya, ada aturan yang mengatur. Tidak semau anggota DPR meskipun punya fungsi untuk membahas anggaran, tapi mereka tidak tidak semau mereka menaikkan tunjangan itu. Ada dasar hukumnya. Nah, di dasar hukumnya jelas bahwa kenaikan tunjangan itu harus memperhatikan asas-asas kepatutan, asas-asas kewajaran, dan rasionalitas. Nah, tentu kalau kita lihat pada aspek-aspek itu, sebetulnya tunjangan DPRD yang diusulkan itu ya belum pantas untuk naik sebetulnya. Kenapa? Karena nggak bisa argumentasi pendapatan daerah meningkat itu tunjangan juga harus naik. Kenapa? Karena tunjangan daerah itu bukan keberhasilan mereka, peningkatan pendapatan DKI Jakarta naik itu bukan kinerja DPRD, gitu. Ya, yang dikuras itu rakyat, betulnya, gitu. Nah, ini yang harus kita cermati betul sebetulnya argumentasi DPRD ini. Karena bisa jadi ke depan mereka bisa dengan serta-merta bisa menaikkan berbagai tunjangan lainnya dengan alasan yang sama. Nah, kalau kita lihat mengenai misalnya alasan ekonomi Jakarta akan baik. Warga di Jakarta dipungut pajak sehingga pendapatan negara DKI Jakarta naik, tapi layanan publik Jakarta tidak baik. Begitu. Nah, ini yang harus menjadi critical issue yang harus dilihat bahwa sampai saat ini sebetulnya rakyat itu merasakan ada persoalan di dalam tata kelola APBD DKI Jakarta. Kenapa? Karena tren kemiskinan di Jakarta itu naik gitu. Ya. Tren kemiskinan Jakarta itu naik. Tahun 2018 sempat turun sedikit 2019, 2020 naik, 2021 naik gitu. Jadi tidak bisa dicerminkan bahwa RAPBD 2022 pendapatan daerah DKI itu naik. Itu kan R dan juga itu anggaran, bukan merupakan realisasi. Kalau teman-teman lihat realisasi APBD DKI Jakarta, trennya turun. Jadi, tidak, argumentasi itu patah sebetulnya, jadi nggak pas. Nah, lalu saya kira kalau lihat di tunjangan yang dinaikkan, itu saya kira dengan misalnya tunjangan perumahan, 60 juta itu udah mewah sebetulnya. Per bulan loh, 60 juta. Per hari itu sudah sekitar 2 juta per hari. Bayangkan nyari rumah, sewa rumah 2 juta per hari itu rumah yang fasilitasnya itu sangat boleh dikata mewah. Apalagi kalau menaikkan sampai pada 80 juta per bulan. Itu kalau dihitung-hitung per harinya menjadi hampir 3 juta. 3 juta itu setara dengan kita sewa hotel mulia yang boleh dikatakan atau hotel mewah lah di Jakarta begitu ya. Jadi tidak ada urgensi menaikkan tunjangan DPRD ini saya kira. Jadi untuk itu ketika DPRD meminta kenaikan, sebetulnya ada beberapa waktu diskusi dengan wakil pimpinan DPRD, Pak Taufik sempat bilang bahwa kan kebutuhan anggota DPRD naik. Misalnya kalau kita kemana-mana, rumah kita didatangi terus sama warga. Loh, nggak ada hubungan antara tunjangan kenaikan tunjangan perumahan dengan menyerap aspirasi. Nggak nyambung antara menaikkan tunjangan perumahan dengan menyerap aspirasi. Nah, kalau bicara tentang efektivitas kinerja DPRD, saya kira saat ini boleh dikata masih jauh dari kinerja yang ideal ya anggota DPRD kita. Karena ya tadi sebenarnya masyarakat itu sebenarnya sangat sulit ketika mau menyampaikan aspirasi, termasuk juga sebetulnya mereka melaporkan aspirasi itu juga hampir kita sulit menemukan
hasil-hasil penyerapan aspirasi yang dilakukan. Nah, itu apa namanya, hal-hal yang saya kira menjadi catatan. Dan ini apa ya, DPRD selalu memanfaatkan situasi di ujung gitu loh. Nah, di ujung. Jadi APBD sudah sudah mau ditetapkan, mereka masuk menyelip di situ untuk menaikkan tunjangan. Itu. Jadi kayak menunggu di apa ya, di ujung lorong gitu loh. Nah, memang proses kan jadinya kan kita nggak tahu sebetulnya. Kenapa? Karena di era APBD DKI awalnya itu memang nggak ada di dalam dokumen RKPD dan KUA PPS awal itu nggak ada kenaikan tunjangan. Tapi kemudian jujur mereka menaikkan. Nah, untunglah Mendagri melihat itu, mereview itu. Nah, saya kira apa namanya, Kemendagri ini ya perlu kita apa ya, dorong konsisten untuk apa namanya dalam melaksanakan review ini ya. Itu saya kira mungkin ya konteks itu tadi jelas bahwa belum saatnya ya tunjangan itu naik gitu. Bayangkan kalau tunjangan DPRD sebetulnya itu hampir 20 kali lipat dari UMP DKI Jakarta. Itu jauh. Jadi gapnya sangat jauh. Jadi ketimpangan kita penghasilan masyarakat dengan pejabat DKI Jakarta itu sangat timpang. Nah, ketika menaikkan tunjangan lagi ya lebih timpang lagi. Bu Roy, sebenarnya yang paling menarik yang saya mau tanyakan itu sebenarnya kapan sih deadline ya DPRD harus mengesahkan APBD gitu ya. Karena kita tahu ada semacam kebiasaan juga gitu ya, persoalan DPRD bukan hanya di DKI saja ya, ada banyak DPRD di Indonesia ini yang proses pengesahan APBD daerahnya itu terkatung-katung gitu karena berbagai alasan. Dan tentu untuk DKI Jakarta permintaan tunjangan ini nampaknya menjadi salah satu alasan yang membuat DPRD dan Pemda DKI Jakarta sampai sekarang belum mengesahkan anggaran. Jadi apa dampak yang kemudian bisa terjadi gitu ya ketika kemudian proses pembahasan RAPBD ini berlarut-larut? Apakah ada hukuman atau sanksi seperti itu yang diberikan kepada? Damai. Silakan. Ya, baik. Jadi kengototan anggota DPR ini punya implikasi besar bagi masyarakat sebetulnya. Implikasinya kita bisa lihat sekarang. RAPBD DKI Jakarta itu telah ditetapkan. Memang RAPBD ya, Perda APBD DKI Jakarta 2022 sudah disahkan dalam paripurna. Itu belum secara definitif bisa berlaku. Dia harus diproses, dievaluasi dulu oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya. Nah, setelah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri, baru jika ada catatan wajib diperbaiki oleh jika tidak ada perbaikan langsung ditetapkan oleh gubernur, begitu. Itu kira-kira itu mekanisme dan tahapannya gitu. Dan jika ada catatan maka DPRD dalam hal ini Banggar dan juga kepala daerah diwakili oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk memperbaiki ya kebijakan-kebijakan yang berdasarkan rekomendasi Kemendagri yang kemudian dia ditetapkan dengan keputusan DPRD, ketua DPRD, lalu disampaikan kembali kepada Kemendagri sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai langsung bisa gubernur menyesahkan. Nah, dengan kengototan DPRD ini kan jadinya ini sudah lewat ya. Harusnya APBD ditetapkan paling lambat 31 Desember 2021. Ini sekarang sudah masuk Januari 2022. Artinya ini sudah telat. Ketika telat APBD, maka belanja publik juga akan terganggu, begitu. Nah, kenapa memang boleh memang kepala daerah mengeluarkan APBD, tetapi
yang dikeluarkan adalah hanya kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, gitu. Misalnya belanja untuk pegawai, ya, gaji dan tunjangan. Tetapi untuk belanja untuk kegiatan pelayanan publik, ya itu menjadi terhambat jadinya. Nah, itu implikasi-implikasi yang dari keanggotaan anggota DPRD ini, ya, dalam konteks tunjangan ini. Dan tentu sebetulnya ini juga menjadi catatan, ya, bahwasanya kalau di regulasinya, kalau DPRD dan kepala daerah telat menetapkan APBD, ini mereka harusnya diberikan sanksi. Gitu. Ada sanksi di undang-undang bahwa kalau telat menetapkan maka ada sanksi administratif, ya, tidak dibayarkan tunjangan kepala daerah dan DPRD selama 6 bulan. Gitu. Nah, selain itu juga ada implikasi lain kalau kemudian kepala daerah dan DPRD tidak mengindahkan evaluasi Kemendagri, yaitu Kemendagri dapat mengusulkan pemotongan DBH, ya, dan DAU. Karena DKI Jakarta tidak mendapatkan DBH, dia paling tinggi pendapatannya dari DAU. Jakarta tidak mendapatkan DAU, tapi dia adalah dari DBH. Nah, DBH DKI Jakarta itu salah satu pendapatan terbesar DKI Jakarta. Kalau ini dipotong atau ditunda, kan ini terganggu juga, kan begitu. Jadi semua implikasinya sebetulnya ke publik gitu. Nah, disinilah saya kira DPRD dan kepala daerah harus bisa melihat secara mengapa penting DPRD taat proses dalam pembahasan APBD. Ya karena ini, ya, karena ada tahapan di mana Januari itu sudah harus anggaran dilaksanakan. Kalau telat dilaksanakan, ujung-ujungnya akan ada penumpukan anggaran di akhir tahun. Lagi-lagi ini juga masalah besar. Masalah kita saat ini adalah utang negara kita sudah semakin membengkak, gitu ya. Utang itu kemudian juga dipakai untuk ditransfer ke daerah, tetapi daerah tidak mengoptimalkan APBD anggaran itu untuk meningkatkan pelayanan publik. Setiap tahun APBD kita lebih dari 100 triliun itu mengendap di perbankan. Dan juga DKI Jakarta hampir setiap tahun silpanya tinggi. Apa arti silpa? Kalau silpa itu artinya sebagian anggaran itu nggak digunakan. Artinya kebutuhan-kebutuhan pelayanan publik itu sebetulnya masih banyak, tapi karena mereka tidak bekerja dengan baik, jadinya itu tidak dilaksanakan. Nah, ini juga bagian dari peran-peran DPRD yang kurang maksimal bagaimana mengawasi, mengontrol kinerja pemerintah daerah dalam mengelola APBD. Jadi kalau hanya pikirkan tunjangan terus, ya gimana memikirkan publiknya. Nah, saya kira itu hal-hal yang kita bisa baca, ya, dan juga publik barangkali bisa melihat dan memahami ini bahwa kemototan DPRD ini saya kira perlu disikapi bersama, ya, bahwa ini harusnya mereka lebih bijak untuk menentukan kapan bisa menaikkan tunjangan, ya, dan ya tentu harusnya bisa dengan situasi sekarang mereka berhenti untuk ngotot untuk menaikkan tunjangan, karena tahapan APBD sudah lewat dari ketentuan, ya. Anggaran untuk publik DKI itu juga menjadi molor, ya, dan ada begitu banyak pelayanan publik yang membutuhkan anggaran, kemudian itu bisa jadi terlunta-lunta, gitu. Dan kita coba beralih ke Bu Rai Rangkuti, ya, untuk melihat kemudian apa yang bisa dijelaskan dari sikap atau dari kengototan DPRD DKI Jakarta ini. Kalau kita misalnya melihat kinerja mereka, nyaris kesibukan mereka 2 tahun ini ya membahas anggaran itu saja, ya. Tidak ada kemudian misalnya kita mendengar ada perda yang dibahas DPRD dengan Pemda DKI yang kemudian membuat publik layak kemudian mengapresiasi mereka. Kita tidak menemukan di website DPRD itu catatan terkait dengan kinerja mereka. Misalnya untuk menghasilkan perda, ya, yang penting untuk warga DKI. Yang banyak terlihat dalam kegiatan atau aktivitas DPRD, ya, pembahasan soal anggaran, ya.
Sayangnya pembahasan soal anggaran DPRD ini justru jadi ruang bagi mereka untuk memikirkan bagaimana anggaran itu bisa mereka dapatkan untuk kepentingan anggota sendiri. Karena kalau kita misalnya melihat kenaikan atau permintaan kenaikan tunjangan DPRD khusus untuk tunjangan perumahan, itu saya kira sih kalau bicara soal urgensi pasti tidak. Pasti bukan karena merasa bahwa kebutuhan tempat tinggal itu begitu mendesak kalau mereka meminta kenaikan tunjangan, ya, dan tunjangan lama mungkin tidak memadai. Ini saya kira hanya memanfaatkan peluang aturan yang memang memberikan peluang untuk DPRD bisa menentukan sendiri berapa tunjangan untuk rumah dan transportasi. Ya, di PP 18 2017 pasal 17, ya, tunjangan perumahan dengan tunjangan transportasi itu dua tunjangan yang tidak ada ketentuan teknis jelasnya di peraturan itu. Ya, kalau tunjangan representasi kan jelas, tunjangan representasi pimpinan DPRD setara dengan gaji pokok gubernur, gitu ya. Sudah ditentukan seperti itu memang untuk tunjangan-tunjangan lain. Beda tunjangan perumahan dengan tunjangan transportasi, itu diserahkan betul pada kebijaksanaan DPRD, apa yang menurut mereka pantas sesuai dengan harga dan lain sebagainya. Jadi murni kenapa kemudian permintaan tunjangan perumahan ini yang mereka minta untuk ditambah di tahun 2022, ya karena harga tunjangan perumahan ini yang mereka bisa dimainkan, ya, angkanya oleh DPRD, ya. Dan karena peluang itu saya kira dugaan bahwa permintaan ini bukan karena tuntutan meningkatnya harga kontrak rumah yang diminta oleh DPRD, tapi ini kemudian semata-mata bagaimana menambah pundi-pundi dengan memanfaatkan celah aturan yang memberikan peluang kepada mereka untuk menentukan sendiri berapa besaran tunjangan yang layak diberikan kepada DPRD. Kalau Bung Ray Rangkuti bisa menjelaskan sisi apa gitu, sisi kepentingan DPRD dalam apa gitu ya, dalam hal tunjangan-tunjangan ini, apa sih pentingnya begitu banyak tunjangan diberikan kepada DPRD pada saat yang sama tunjangan-tunjangan ini tidak berdampak sama sekali pada peningkatan kinerja. Jadi kok daerah atau DKI ini memberikan begitu banyak anggaran untuk sebuah lembaga yang tidak bisa memberikan balasan setimpal kepada daerah melalui kinerja mereka. Apa yang terjadi? Saya tentu sepakat dengan Bung Roy ataupun Bung Lusius tadi, ya, melihat apa urgensi kenaikan tunjangan-tunjangan kepada anggota DPRD, khususnya dari aspek transportasi dan juga perumahan. Kalau komunikasi saya kira masih debatable lah. Karena itu sudah ada ketentuan. Itu satu. Yang kedua, tingkat kebutuhannya jelas naik. Betul. Kalau komunikasi ini kan, tapi justru mestinya kalau komunikasi naik, transportasinya itu turun gitu loh, asumsinya gitu. Kenapa gitu? Karena reses mereka kan sekarang asumsinya lebih banyak bersifat online dibandingkan dengan offline. Apalagi DKI Jakarta salah satu daerah yang paling kuat dinyatakan PPKM ya istilahnya. Nah, sekarang dengan munculnya varian ketiga dari COVID ini tentu berdampak lagi pada aspek kemungkinan diberlakukannya PPKM jilid yang kesekian. Artinya reses yang bersifat fisik atau offline itu yang dengan sendirinya kemungkinan akan berkurang lagi gitu. Karena ini udah masuk ke fase sekarang, seingat saya udah PPKM tahap 2 sekarang ya. Gitu. Iya, tahap 2. Jadi kalau tahap 3 aktivitas fisik pertemuan-pertemuan itu sudah dihindari gitu. Nah, jadi sangat oleh karena itu kalau di dalam APBD itu dinaikkan biaya transportasi, memang jadi pertanyaan. Memang anggota DPRD ini mau kemana gitu kan pertanyaannya. Tapi juga pada saat yang bersamaan sebetulnya makin memperjelas kepada kita kenyataannya infrastruktur
transportasi di DKI Jakarta yang relatif sudah lebih baik itu nggak punya efek kepada anggota DPR juga, gitu, DPRD-nya. Faktanya anggota DPRD-nya masih mempergunakan model-model lama, yaitu bawa kendaraan sendiri, ya kan, bensin sendiri, gitulah kira-kira itu. Padahal mestinya dengan transportasi yang lebih baik seperti sekarang di DKI Jakarta, gitu. Nah, biaya transportasi mestinya makin turun, gitu, karena mereka mau kemana sih? Ya kan sudah link semua ini, gitu, mulai dari Transjakarta, ya, macam-macam dan seterusnya. Ya sekali anggota DPRD-nya ikut serta menikmati itu dong, ya. Jadi dibuat bagus kok, ya kan, juga enak, ya, di dalamnya dan seterusnya. Bahkan tahu saya misalnya berapa banyak itu Transjakarta yang lewat dari depan gedung DPRD itu, gitu. Jadi transportasi dari rumah ke apa namanya ya, ke gedung DPRD kalau mengikuti alur transportasi trans justru bisa lebih mudah, lebih cepat, gitu. Karena mereka bebas hambatan tuh semua Transjakarta dibandingkan misalnya membawa mobil pribadi, gitu, yang udah hampir dapat dipastikan lah pasti masuk di beberapa tempat, gitu. Tapi kalau mereka pakai trans, ya, atau kereta api, angkutan publik kan kalau kereta api itu ya saya kira berhenti di Tanah Abang udah, ya, tinggal naik ojek selesai udah dapat ke DPRD. Kalau misalnya mereka mau katakanlah apa namanya itu reses ini, gitu ya, apa istilahnya mengunjungi konstituen, gitu. Daerah mana sih yang sekarang nggak ada transportasinya di DKI Jakarta, gitu, misalnya. Jadi kenaikan transportasi itu dugaan saya hanya mungkin karena dua faktor, gitu. Pertama, Anda tidak di Jakarta, gitu, itu sangat memungkinkan biaya transportasi naik. Jadi maksud saya DPRD non yang tidak di DKI Jakarta itu masih agak masuk akal kalau mereka meminta biaya transportasi naik. Misalnya apalagi yang di daerah Sumatera, Kalimantan, macam-macam dan seterusnya. Nah yang kedua adalah harga BBM naik, gitu. Ya, nah sekarang faktanya harga BBM juga nggak naik, gitu kan. Nah jadi dua faktor inilah yang memungkinkan apa namanya itu ya, biaya transportasi dinaikkan untuk anggota DPRD. Nah yang kedua adalah soal tunjangan biaya perumahan. Nah itu juga menurut saya kurang relevan. Sekarang tentu harus dijelaskan dulu apa yang menyebabkan kira-kira tunjangan untuk biaya perumahan itu naik. Ya kan, kalau listriknya kan ditanggung sendiri oleh pemerintah daerah, kan, dan seterusnya. Gitu. Nah, makanya ini agak mungkin tadi saya kurang jelas dengan dari Roy. Misalnya apa argumen dasarnya mengapa sampai tunjangan perumahan DPRD itu dinaikkan? Mungkin kalau bukan tunjangan, tapi biaya renovasi masih masuk akal kita. Artinya ada masuk akal ya. Artinya ada perumahan anggota DPRD yang perlu dirubah itu direnovasi itu masih akal, meskipun belum tentu diterima loh ya. Masuk akalnya iya gitu maksud saya. Tapi apakah renovasinya harus sekarang dan sebagainya, ya itu masih kita bisa perdebatkan. Tapi itu masuk akal gitu argumen soal apa namanya kenaikan katakanlah biaya renovasi rumah dinas. Nah, sekarang kalau tunjangan untuk perumahan yang saya nggak tahu, mungkin nanti Roy bisa jelaskan lagi. Itemnya apa aja sih? Sehingga kenaikan tunjangan karena kan untuk semua konsumsi perumahan itu udah ada item-itemnya. Misalnya sekian untuk apa namanya itu listrik kan udah ada itemnya. Tadi udah komunikasi kan, termasuk dalamnya telepon kan. Kemudian juga untuk apa namanya itu
PAM, itu juga ada itemnya. Kemudian juga sudah kebersihan juga ada itemnya. Dan artinya ini sudah ada ini. Jadi tunjangan perumahan itu saya nggak tahu, makanya mungkin nanti Roy bisa menjelaskan pada item apa gitu dia masuknya gitu. Kan sebab item-item ini sendiri ada dana-dananya gitu. Sepanjang yang saya tahu ya. Itu misalnya untuk taruhlah misalnya untuk kebersihan. Taruh misalnya untuk apa namanya itu laundry. Itu juga udah ada itemnya tersendiri tuh. Sepanjang yang saya tahu. Mungkin saya bisa dikoreksi. Makanya kalau tunjangan rumah ini naik, ya pada aspek apanya, pada item apanya tunjangan rumahan ini dinaikkan oleh apa namanya itu DPRD. Nah oleh karena itu sangat beralasan kalau kemudian kita lah secara umumnya, menurut saya termasuk mungkin warga DKI Jakarta meminta penjelasan mengapa ya tunjangan anggota DPRD ini dinaikkan pada APBD atau RAPBD tahun 2022 yang akan datang. 2022 dong ya. Tapi Bung Lusius dan Bung Roy dan seluruh kawan-kawan yang hadir dalam diskusi dan webinar ini gitu, saya sih melihat persoalannya nggak melulu soal biasalah ya anggota DPRD dengan segala keinginannya gitu. Tidak melulu itu gitu. Tapi juga berkaitan dengan sejauh apa Pemprov DKI Jakarta mampu membuat desain alokasi anggaran yang lebih efisien, lebih bermanfaat, lebih fokus. Nah, kan kalau anggota DPRD itu tiap tahun, hampir boleh disebut sebetulnya tiap tahun, merevisi kebutuhan mereka itu terjadi itu. Dan itu bukan khas DKI Jakarta, ya. Dan bahkan di tingkat nasional juga begitu kadang-kadang. Hampir tiap tahun biaya reses, ya biaya ini, biaya itu tuh selalu mendapat revisi gitu dengan argumen-argumen yang ya bisalah di apa yang entah itu misalnya ada kenaikan ini, kenaikan itu macam-macam. Tetapi itu juga sangat tergantung pada soal apa yang dibayangkan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerahnya. Misal, yang saya mau katakan begini, di zaman Ahok dahulu, filter pertamanya itu adalah Ahok gitu, sebagai gubernur DKI Jakarta. Jadi kalau anggota DPRD-nya minta ini, minta itu, minta ini gitu, sebelum dikritik oleh publik, Ahok terlebih dahulu apa namanya itu ya, mencoretnya gitu. Sehingga masih kita ingat dulu peristiwa yang sangat populer sampai sekarang ya, iPhone dan kata-kata Ahoknya itu yang dicatatnya oleh di dalam tulisannya yang masih sampai sekarang pernyataan itu seperti ikonik gitu loh. Gitu ya, kan gitu ya. Nah, jadi itu justru yang saya tidak lihat di eranya Pak Anies. Di eranya Pak Anies ini yang terjadi seperti upaya memfasilitasi ya apa saja yang menjadi keinginan anggota DPRD. DPRD minta ini, DPRD. Jadi Anies Baswedan sebagai gubernur bukanlah benteng pertama untuk memastikan apa namanya itu dana ini dipergunakan bagi sebesar-besarnya kepentingan publik. Seperti misalnya ya pernah dialami di zamannya era Ahok. Nah, ketika Ahok diserang habis-habisan oleh anggota DPRD-nya karena dianggap ya ada iPhone, ballpoint, tinta itu loh, alat tulisan itu juga kan pernah diusulkan ada itemnya tuh naik juga gitu. Nah disitulah keluar kalimat itu ya kan, gitu itu. Iya, dan DPRD-nya ngotot, ya, jengkel sama Ahok gitu, akhirnya mengundang kemarahan publik gitu. Ya, warga DKI Jakarta terhadap anggota DPRD-nya yang ya secara sepihak kelihatan ingin terus-menerus menaikkan fasilitas terhadap diri mereka. Nah ini yang saya nggak lihat nih situasi ini sekarang di eranya Pak Anies Baswedan gitu ya. Alih-alih Anies Baswedan sebagai
gubernur yang menjadi benteng pertama untuk memastikan alokasi anggaran DKI Jakarta sebesar-besarnya untuk kepentingan warga DKI Jakarta, yang ada adalah seperti justru berkesan memfasilitasi berbagai bentuk keinginan itu. Ya sekarang lagi-lagi ya ini sudah semacam gayanya Bung Anies. Nah ujung-ujungnya ya publiknya yang harus melakukan kritik terhadap anggota DPRD. Nah masalahnya publiknya Jakartanya juga menurut saya nggak sekritis ketika Ahok jadi gubernur juga gitu loh. Ya kan, kalau zaman Ahok jadi gubernur itu kan memang ritmenya kebawa oleh Ahok gitu. Ya, nah sekarang ritmenya kebawa oleh Anies juga gitu. Nah, jadi kalau Aniesnya nggak kritis terhadap anggota DPRD, warga DKI Jakarta juga kelihatan sih nggak ada masalah lah. Kira-kira gitulah ya. Gitu kira-kira. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa Anies terlihat seperti memfasilitasi berbagai keinginan anggota DPRD ini? Ya jawaban yang paling tersedia menurut saya adalah karena Anies memang secara politik mau tidak mau sangat tergantung pada koalisi partai politik di parlemen DKI Jakarta. Kan kalau kita lihat sekiranya hanya ada dua partai yang kelihatan beroposisi kepada Anies, tetapi disebabkan koalisi ini Anies kelihatan butuh begitu banyak dukungan dari partai-partai yang lain di lingkungan Pemprov DKI, di lingkungan legislatif DPRD DKI Jakarta. Nah, kedua partai yang kita tahu itu adalah PDI Perjuangan. Tapi yang paling maju kan sebetulnya adalah PSI. Ya. Nah, Anies seperti kewalahan menghadapi khususnya PSI itu menurut saya. Ya kan? Nah, terakhir kan kita lihat tuh Anies datang ke pembukaan gedung JIS ya, Jakarta International Stadium itu. Ya, dengan mengundang Ben Miji yang kebetulan vokalisnya bukan lagi Giring kan gitu ya. Nah, jadi Anies seperti kelabakan nih kalau udah berhadapan dengan PSI gitu, kehilangan imajinasi jawaban gitu ya terhadap kritik-kritik yang selama 3 tahun terakhir atau mungkin 4 tahun terakhir ini terus dilakukan oleh PSI terhadap Gubernur DKI Jakarta. Jadi ingat ya, kita masih ingat dahulu ketika PSI misalnya kasus terakhir itu, seingat saya soal Formula E itu. Nah, tiba Anies bertemu dengan ketua-ketua fraksi dari berbagai partai politik di di DPRD DKI Jakarta yang tidak melibatkan PSI kan saat pertemuan itu. Apa kasus Formula atau kasus apa? Tapi baru 3-4 bulan yang lalu lah istilahnya saya. Jadi ini menurut saya gitu. Jadi Anies terlihat nggak terlalu kuat kalau berhadapan-hadapan dengan kelompok partai politik ini. Sehingga ya apapun yang sekarang seperti kita lihat diinginkan oleh partai-partai politik ini, Anies tidak berani menjadi orang pertama yang melakukan kritik, ya, yang memangkas anggaran-anggaran yang diajukan oleh anggota DPRD itu yang seperti tadi dikritik oleh Bung Roy ataupun Bung Lusius, ya argumennya kelihatan terlalu dibuat-buat gitu, kenaikan-kenaikan tunjangan itu gitu. Nah itu salah satunya. Nah tentu di luar itu juga adalah karena ada beberapa ambisi Anies Baswedan, ini yang kedua, yang memang sangat tergantung juga kepada ritme politik di legislatif. Nah salah satunya tentu soal kelanjutan pelaksanaan Formula E yang sekarang akan dilaksanakan di Ancol kan, kira-kira gitu. Artinya apa gitu? Artinya kalau misalnya barisan yang menolak pelaksanaan Formula E itu makin besar di lingkungan legislatif, apa yang menjadi ambisi Anies untuk menciptakan pelaksanaan Formula E itu bisa batal. Gitu kira-kira kan, dengan 2 partai saja yang terlihat agak keras menolak pelaksanaan Formula E ini aja, ya Anies sudah membutuhkan kekuatan politik lain, bukan skala lokal lagi, tapi udah nasional gitu. Dalam hal ini misalnya melibatkan anggota komisi berapa itu di DPR ya, gitu, yang kawan kita yang dari Nasdem,
Kedua OC-nya sekarang, seingat saya OC atau apa gitu, dengan pembina atau apa gitu, Pak Bambang Susatyo gitu ya kan. Artinya Anies sekarang ketika berhadapan dengan dua partai yang menolak dengan keras Formula E ini, akhirnya membutuhkan tenaga politik lain. Tentu di luar itu ada kekuatan yang katakanlah misalnya yang dari nasional juga yang banyak yang mengkritik pelaksanaan rencana pelaksanaan Formula E. Nah, dengan suasana gambaran yang seperti inilah menurut saya yang membuat posisi Anies khususnya di ujung tahun kepemimpinannya, karena 2 Oktober 2020 kan beliau sudah selesai komisioner karena ketentuan undang-undang kan. Nah, beliau tidak mau sampai ini terganggu. Di ujung-ujungnya ya seperti mulus, ya kan, yang ribut ya salah sendiri, ya kan, sendiri gitu. Tapi warga DKI Jakarta juga nggak terlalu banyak mempersoalkannya, ya, karena seperti yang saya sebutkan tadi, karena ritmenya ikut Anies seperti dahulu zaman Ahok, warga DKI Jakarta itu juga banyak ritmenya ikut Ahok, tentu dengan pertimbangan yang rasional. Kalau misalnya Ahok menolak rencana itu kenaikan versi DPRD itu gitu. Nah, publik membacanya langsung masyarakatnya juga marah karena logik itu loh. iPhone lah, apa namanya? ballpoint lah, ya kan saat itu gitu. Yang harganya juga aneh-aneh gitu. Sebab begini ya teman-teman sekalian ya kan. Dengan kan salah satu tadi Bung Roy sudah menyebutkan salah satu dasar dari biasanya kenaikan tunjangan untuk pejabat negara itu karena pertumbuhan ekonomi kita makin membaik, ya kan. Nah, DKI Jakarta saya nggak tahu skala nasionalnya sih diramalkan 5%, tapi saya nggak tahu berapa besar masuk ke DKI Jakarta. Saya nggak tahu nih tingkat pertumbuhannya seperti apa sehingga alokasi tunjangan naiknya ke DPRD itu jadi logik. Tapi kan kalau situasinya begini, saya kira nggak akan besar-besar juga ya kenaikan tingkat ekonominya di DKI Jakarta. Itu satu. Gitu. Nah yang kedua, dengan makin meluasnya penderita atau positif Omikron ini gitu, itu artinya memang harus lebih hati-hati menggunakan dana APBD gitu. Dan yang nggak penting-penting amat nggak usah dulu, kira-kira gitu. Sehingga betul-betul ya dapat tersimpan dana sekian besar dalam konteks untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID Omikron ini kan. Gitu. Itu faktor yang kedua. Nah, yang ketiga, saya tidak tahu, mungkin Roy juga bisa jelaskan nanti. Sebab dengan kenaikan UMP di DKI Jakarta, mau tidak mau, ya kas APBD DKI Jakarta juga harus dialokasikan untuk membiayai kenaikan UMP bagi tenaga kontrak di DKI Jakarta. Kan kira-kira gitu. Nah, mungkin juga nanti Roy bisa jelaskan sebetulnya dengan skema yang sekarang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta mengambil dana ya. Nah, itu secara teknis ekonomi dimungkinkan kan? Dibolehkan nggak itu? Nah, ini kan mestinya dengan kenaikan UMP itu ada penyesuaian terhadap tenaga kontrak di Pemprov DKI Jakarta, kira-kira gitu ya, untuk yang itu dinaikkan itu yang mestinya masuk salah satunya di budget APBD ini. Nah, artinya apa gitu? Artinya kalau kita lihat sekilas begitu tuh, gitu. Nah kenaikan ini terlihat makin ngeri-ngeri sedap. Tapi itu tadi karena Pemprov DKI Jakartanya juga terlihat itu yang saya sebutkan tadi lebih banyak
bersikap memfasilitasi ya apa namanya itu keinginan-keinginan DPRD ya jadinya lolos begitu saja gitu ya. Kalau anggota DPRD dan DPR itu tiap tahun merevisi keinginan-keinginan mereka itu udah agak jamak dan biasa saja kita mendengar itu gitu. Tapi memang harus ada remnya. Salah satu rem yang paling utama itu adalah di Pemprovnya sendiri dan itu yang tidak terlihat di DKI Jakarta. Itu Bung dari saya. Oke, saya kira semakin menarik gitu ya ulasan Bung Rai ketika juga dimasukkan dalam pembicaraan kita soal kenaikan tunjangan DPRD ini ada faktor gubernur di sana ya. Semakin menarik saya kira karena yang kita tahu itu mestinya gubernur itu ada di bawah kontrol DPRD ya. DPRD yang punya fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Tapi pengalaman di DKI menunjukkan ada seorang Ahok yang melampaui saya kira gitu ya peran-peran atau fungsi-fungsi yang ada karena baik karena integritas pribadinya, pengetahuannya soal keuangan atau manajemen keuangan yang membuat anggaran DKI saat itu begitu terbuka dan transparannya untuk dibicarakan publik ya dan peran Ahok di sana juga cukup kuat untuk memastikan proses pembahasan anggaran di DPRD itu tidak kemudian dibajak oleh kepentingan atau nafsu pihak dari politisi-politisi yang ada di Polsiri. Dan saya kira waktu kita memang karena akan ditayangkan di YouTube, jadi kita nggak bisa sampai 2 jam, setengah jam. Ya, jadi 3:30 nanti itu kita sudah selesai. Kita masih punya satu narasumber yang belum sempat tampil dari tadi ya, Bung Jerry Sumampo. Bukan karena tidak diberi kesempatan tapi karena memang dia datang telat juga ya. Tapi saya mendengar dia telat karena mempersiapkan bahan untuk acara ini. Kita langsung saja mendengar dari beliau seperti apa catatan beliau terkait dengan kengototan DPRD meminta kenaikan tunjangan, lalu nasib RAPBD DKI yang kemudian bisa telantar ya jika kemudian kengototan ini tidak segera diakhir. Silakan Bung Jaya. Saya kira saya nggak akan berpanjang-panjang lagi karena tadi Mas Roy, kemudian Lucius dan Om Rai itu sudah membahasnya secara tuntas. Nah, cuma mungkin saya menambahkan beberapa catatan tambahan. Nah, yang pertama begini, sebetulnya kasus ini agak aneh ya, karena semestinya kan wakil rakyat itu berdebat soal apa yang sebetulnya menjadi kepentingan masyarakat tapi tidak terakomodir lewat APBD yang ada di DKI. Nah, ini yang kita jarang dengar dari DPRD DKI ya. Malah yang aneh ini kan yang dibicarakan ini adalah tentang diri sendiri. Ya. Nah, apalagi ini di dalam situasi pandemi. Menaikkan tunjangan itu agak sedikit kurang rasional ya, kurang logis juga. Sebagaimana tadi penjelasan yang dikemukakan oleh Rai tadi dan Bung Roy ya. Gitu. Jadi kenapa sih DPR ini lebih suka untuk mikirin DPRD tentunya memikirkan dirinya sendiri ketimbang apa yang menjadi kepentingan masyarakat, apalagi dalam situasi sulit seperti sekarang. Jadi saya kira ada kekeliruan fokus ya dari DPRD ketika memperbesar wacana atau polemik tentang menambah penambahan tunjangan ya. Nah, itu saya kira catatan saya yang pertama ya. Jadi DPRD itu perlu kita ajak untuk lebih fokus kepada apa sebetulnya yang menjadi
kebutuhan masyarakat gitu ya. Dan itu yang mereka harus betul-betul fight dan betul-betul perjuangkan, bukan malah sesuatu yang menyangkut dirinya, apalagi dalam situasi pandemi. Nah, yang kedua, kalau kita bandingkan ya di masa Ahok itu kontroversi publik ya, karena tadi saya ikut race ya, karena saya sudah membanding-bandingkan masa Anies ini dengan masa Ahok. Tapi di masa Ahok misalnya sebagai gubernur DKI, kontroversi atau polemik publik terkait dengan anggaran itu berkaitan dengan sebetulnya apa yang semestinya menjadi milik, apakah milik rakyat atau milik kelompok tertentu, gitu ya. Bahkan tadi sudah dikemukakan bahwa gubernur seperti Ahok itu tidak mau mentolerir anggaran-anggaran DPR yang mungkin selama ini sudah menjadi sesuatu yang biasa, gitu ya. Tidak ada perdebatan lagi terkait dengan itu. Nah, di masa Ahok itu kan disisir ya. Artinya apa? Itu dikembalikan. Ada hal-hal yang terlalu berlebihan kan, gitu ya. Dan itu dikembalikan menjadi anggaran untuk kepentingan rakyat. Jadi agak apa ya? Agak berbeda. Kontroversi di masa Ahok itu, anggaran memang justru betul-betul mau digunakan secara efektif untuk kepentingan rakyat banyak, gitu ya. Jadi ada yang tidak semestinya selama ini terus terjadi, sekarang mau dikembalikan kan gitu. Nah, begitu juga ada yang selama ini tidak teralokasi ya, tidak terpikirkan oleh mungkin kepala-kepala daerah sebelumnya. Di masa Ahok itu dibuat alokasinya gitu ya, gitu, artinya dibuatkan anggarannya gitu. Jadi debat, ada kontroversi ya, ada kontroversi, ketidaksetujuan DPR ya, dan resistensi banyak kelompok karena juga jatah-jatah kelompok yang selama ini sudah menjadi jatah tahunan itu kemudian dikurangi gitu ya. Kontroversinya di seputar itu, bagaimana anggaran ini diefektifkan dan dialihkan untuk kepentingan pembangunan secara lebih luas. Nah, yang agak unik juga di masa Gubernur Anies Baswedan ini, kalau kita lihat perdebatan atau kontroversi atau polemik terkait dengan anggaran, itu agak ada di kutub yang berbeda, gitu, Om Luis ya. Ada di kutub yang berbeda. Ini ada di soal misalnya ya kasus yang terakhir ini soal lomba ini Formula E. Formula E ini kan dianggap untuk apa sih Formula E? Apakah apa yang dibutuhkan dan apa efeknya bagi DKI ya? Khususnya bagi masyarakat DKI terhadap pelaksanaan Formula E ini. Dulu juga ada kasus Lem Aibon, gitu kan. Jadi perdebatan atau polemik publik itu terakhir dengan polemik publik itu berkaitan dengan soal-soal yang sifatnya mau di markup, gitu ya. Soal-soal yang mau di anggaran dinaikkan tidak semestinya atau bahkan mungkin tidak perlu. Itu kontroversinya. Meskipun juga ada peran DPRD di sana ya, misalnya dalam kasus Lem Aibon. Dulu ada kasus pensil juga ya, pensil Lem Aibon dan lain-lain yang harganya mahal. Gitu. Jadi kontroversi terkait anggaran itu di masa Gubernur Anies ini memang terkait dengan isu boros, gitu ya. Tidak perlu dan tidak semestinya, gitu kan. Tapi di masa Ahok itu terkait dengan bagaimana kepala daerah itu atau Ahok sendiri berusaha supaya anggaran itu harus betul anggaran yang semestinya, gitu ya. Kemudian digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat, termasuk kalau anggaran-anggaran yang dianggap nggak perlu itu ya jangan, gitu. Jadi ini ada dua ini sebenarnya menarik untuk dianalisis. Ada dua karakter yang berbeda kan. Ini ada dua karakter yang berbeda. Dulu susah payah menghemat anggaran, kontroversi juga. Karena ada pihak-pihak yang terganggu dengan penghematan ini, kan gitu. Bahkan memobilisasi masyarakat untuk katakanlah melawan kebijakan-kebijakan itu. Ya.
Nah kalau sekarang ini terbalik gitu, ada isu-isu pemborosan gitu ya, yang kemudian muncul ke publik, ada resistensi, tapi itu di setiap tahun, hampir di setiap tahun terjadi dalam pemerintahan Anies. Dulu tahun lalu kan Formula E. Nah sekarang ini kontroversinya tunjangan DPR. Ini kan isunya isu pemborosan. Kalau di masa Ahok ini isunya efektivitas anggaran. Gitu. Jadi ini dua hal yang menarik, mungkin bisa menjadi pembelajaran kita juga ya. Tapi ini yang ketiga, Luis. Saya kira di masa karena peta tadi ya, isu yang sana efektivitas, ada polemik, ada kontroversi, tidak selalu berhasil, gitu ya. Tapi di sini isunya lebih kepada pemborosan ya, sorotan publik itu kan kepada pemborosan. Ya ada kontroversi, ada polemik juga. Tidak selamanya berhasil juga advokasi publik terhadap kasus ini. Nah, karena itu kita nggak tahu apakah dalam kasus tunjangan ini kita akan berhasil mengadvokasi dan melakukan semacam tekanan ya untuk membuat anggaran itu tidak terjadi misalnya. Nah, ini menurut saya dua yang menarik ya. Soal kita mau memilih yang mana silakan lah. Kita ini kan bebas saja. Nah, tetapi saya kira dalam konteks yang kedua ya, atau dalam di masa pemerintahan Gubernur Anies ini, memang ada ruang yang dibuka. Nah, ada ruang yang dibuka. Rai tadi bilang, kenapa sih Gubernur tidak larang sebagaimana dulu Ahok gitu ya? Kan Ahok sudah larang dan sudah berhasil. Kan sebenarnya tinggal diteruskan. Kalau dilarang sejak awal mungkin nggak akan begini DPRD akan berhenti. Tapi artinya apa? Ada ruang yang terbuka atau bahkan mungkin ruang yang diberikan untuk bisa melakukan semacam negosiasi ya, negosiasi yang terkait dengan anggaran, bahkan mungkin memunculkan item-item anggaran di masa lalu yang dulu sempat sudah dikeluarkan. Gitu. Itu menurut saya yang sekarang terjadi ya. Nah ini menurut kami atau menurut saya sesuatu yang semestinya tidak boleh diteruskan. Karena itu kita punya kepentingan gitu ya, kita punya kepentingan supaya hal-hal seperti ini kita hentikan. Termasuk sebetulnya DPRD DKI itu kita minta supaya jangan gagal fokus lah. Jangan gagal fokus. Dan berdasarkan berbagai macam pertimbangan dan perhitungan, masih kurang rasional dan objektif serta logis ya, atau bahkan kurang etis atau tidak etis kalau menuntut kenaikan tunjangan gitu di masa pandemi. Kemudian di masa segala sesuatu itu bisa kita lakukan lewat telepon kan, lewat daring. Bahkan mungkin reses pun kalau dia punya data tentang penduduk ya di dapil atau di tempat di mana dia akan reses, sebetulnya ya bisa difasilitasi atau ditelepon. Kalau fasilitasi lewat Zoom itu repot gitu ya, telepon aja. Gitu kan itu. Nah, kita berharap ruang ini tidak boleh terus-menerus dibuka. Kita punya kepentingan untuk menutup ruang ini agar anggaran ya, atau ya anggaran itu bisa digunakan untuk kepentingan rakyat secara maksimal, dan para pejabat kita, ya, para anggota DPR atau mungkin juga birokrasi kita bisa mulai diajak berpikir lebih konsisten tentang bagaimana kita menghemat anggaran dan kita memperbaiki performa anggaran kita, termasuk bagaimana anggaran-anggaran itu bisa dimaksimalisasi untuk percepatan pembangunan khususnya di DKI Jakarta. Jadi saya kira itu saja dari saya, Bung Luis, karena kita memang waktunya juga sudah agak lewat ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam banyak kasus terkait dengan perdebatan soal anggaran gitu ya di DKI, selama ini era setelah Ahok kita diuntungkan karena ada partai atau fraksi yang cukup vokal gitu ya, menyuarakan ketidakberesan pemborosan anggaran yang ada di DKI ini. Beda dengan kasus kenaikan tunjangan ini, suara berbeda yang muncul dari dalam DPRD sendiri
nyaris hilang. Apa yang terjadi? Selama ini yang membela katakanlah atau berjuang terhadap bagaimana dana itu digunakan secara lebih efektif untuk kepentingan pembangunan yang sebesar-besarnya itu adalah fraksi PSI di DPRD DKI. Nah, kita tunggu-tunggu memang dalam kontroversi atau polemik terkait dengan tunjangan DPRD itu suaranya nggak ada. Ya sejauh yang kita pantau ini kan belum ada suara yang kita nggak tahu ya. Bisa saja suara itu adalah suara dukungan. Artinya oke gitu ya. Berdasarkan alasan-alasan tertentu. Sebetulnya bebas saja. Itu kan atau yang nggak setuju gitu kan. Nah, tapi saya kira memang bagi partai seperti PSI yang sudah dikenal kritis terhadap pemerintahan Anies dan upaya-upaya untuk membuat anggaran itu tidak digunakan untuk kepentingan rakyat adalah PSI. Gitu kan? Jadi sebetulnya kita menunggu suaranya. Apa kata PSI, DPRD, khususnya anggota DPRD-nya terkait dengan kasus tunjangan ini. Nah, karena begini, Om Luis, kalau lama-lama diam, itu bisa saja dipahami setuju. Ya pasti kan gitu. Nah, tapi kan kita nggak mau berprasangka negatif dulu. Gitu ya. Jangan-jangan sedang melakukan hitungan, kan? Belum dapat hitungannya. Kalau dapat hitungan yang objektif, gitu kan, seperti Roy kan selalu hitung ya. Bisa saja hitungan mereka beda dengan yang tadi dihitung Om Roy kan. Gitu. Kalau ada hitungan seperti itu, menurut saya dikemukakan ke publik saja, termasuk juga sebetulnya PSI harus memberi sikap terhadap kasus ini. Karena apa, kita dan mungkin umumnya penduduk DKI ini sudah keburu kecantol ya dengan sepak terjang dan kiprah PSI ini mengkritisi anggaran di DKI, baik anggaran yang yang ada di pemerintah maupun mungkin anggaran yang ada di DPR. Kita belum tahu karena ini kasus pertama kan. Ini kasus pertama yang DPR minta tunjangan sementara anggota PSI juga adalah anggota DPR. Kan gitu. Jadi suara. Ya, jadi menurut saya kita tunggu aja, kita minta aja supaya suaranya apa sih sikapnya gitu. Jangan berprasangka yang enggak dulu Om Luis. Sebaiknya kita positif thinking aja. Gitu, artinya kalau ada hitungan-hitungan lain dari PSI, ya saya kira nggak ada salahnya kalau dikemukakan ke publik. Termasuk kalau kemudian mereka mengatakan, ya kita dukung kenaikan tunjangan anggota DPRD karena misalnya bla 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 gitu alasannya. Boleh saja saya kira. Nah, tapi kalau nggak berpendapat seperti sekarang, tidak bersikap seperti sekarang, ya membuat orang-orang seperti kita ini resah juga. Ini ada apa dengan PSI? Kira-kira kan begitu ya. Gitu. Kita langsung saja masing-masing sekitar 2-3 menit ke Bung Roy pertama untuk sekaligus menjawab tadi pertanyaan dari Bu Rai. DPRD DKI itu memang karena tidak ada rumah dinas, maka dia dapat tunjangan. Jadi memang berbeda dengan DPR. Iya memang punya rumah dinas. Atau berbeda dengan ketua DPRD DKI yang memang satu-satunya yang memang punya rumah dinas di Jakarta. Nah, sehingga hitung-hitungannya memang tidak ada lagi hitungan apa saja komponen dari tunjangan rumah itu, karena langsung diberikan sekaligus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan setiap bulan. Nah, tentu untuk apa saja ya, untuk sebenarnya intinya sewa rumah, gitu. Sewa rumah. Maintenance-nya iya semua gitu. Nah, yang menarik kan sebenarnya memang ya sewa rumah ya rumah sendiri yang disewa sebetulnya. Ya rumah. Ini sewa rumah sendiri kan DPRD DKI itu kan sudah punya rumah semua. Saya kira begitu. Ya. Mungkin nggak semua, tapi sebagian besar. Ya sebagian sudah DKI kan. Betul. Jadi yang disewa adalah rumah sendiri. Rumah sendiri. Kalau ya misalnya kita lihat ada salah satu anggota DPR DKI yang masih muda ya, yang memang pernah menyampaikan tentang gajinya, ya tunjangannya, ya di situ dia juga mengatakan bahwa
ya memang sewa rumahnya itu ya sekian dan ya pajaknya sekian. Karena uang tunjangan itu ya memang ya ada potongan pajak. Nah, tapi sebenarnya secara nominal besar itu ya sebetulnya dengan angka segitu itu udah rumah yang memang ya sudah sangat mewah. Ya bayangkan saja misalnya kalau kita lihat cek di rumah-rumah di Jakarta dengan harga 30 juta aja itu sudah berapa kamar tuh isinya gitu ya. Sudah lumayan lah, itu sudah karena lumayan sebetulnya. Sudah rumah keluarga ya. Apalagi di atas itu sudah lebih besar dan dengan kenaikan yang diusulkan oleh DPRD DKI menjadi 80 sekian juta, nah itu kan sudah makin lebih mewah lagi. Tetapi memang ya kembali lagi intinya itu juga ya dari yang sampaikan bagaimana dengan posisi kepala daerah. Nah, makin ke sini kita lihat memang sepertinya ada keinginan gubernur sendiri mengamini usulan ini gitu. Dengan ada wacana untuk merevisi Pergub tentang besaran tunjangan perumahan DPR. Gitu. Jadi ini kayaknya ada semacam posisi tawar ya untuk tadi sebenarnya ingin berjalan smooth gitu dengan DPRD yang saya kira di sini betul juga ya bahwa ternyata memang pimpinan daerah kita tidak juga mau menjadi melihat ini sebagai sesuatu pemborosan sehingga dia harus mencegah malah mau menjembatani gitu. Nah, saya kira memang sebenarnya menarik ya kalau kita lihat masa lalu itu bagaimana diskursus tentang politik anggaran itu betul-betul terjadi di ruang publik gitu antara si pembuat dan si pembahas ya dan pengawas. Nah, saat ini memang kesan sekali kalau si penyusun ketika dikritik itu kayak mencari jalur aman begitu. Padahal kan semakin publik disuguhi tentang perdebatan agama. Sebenarnya itu bagian dari pendidikan rakyat kita bahwa yang dibahas itu apa sih? Politik itu adalah pajak dan retribusi yang dipungut dari masyarakat agar dikelola dan digunakan untuk yang lebih bermanfaat bagi rakyat ketimbang untuk menaikkan tunjangan pejabat dan kepala daerah. Dan menarik memang karena ketika diumpankan ketua DPRD juga kemudian mengumpan tentang membuka berapa sih tunjangan gubernur. Nah, sebetulnya harusnya kenapa harus jadi harusnya itu tidak disembunyikan juga oleh bawahan Anies sebetulnya ya yang diwakili oleh Pak Sekda harusnya membuka aja gaji Pak Ahok gaji Anies Baswedan itu sekian setiap bulan, tunjangannya sekian. Jadi jangan dibuat rapat itu menjadi lama juga karena si Sekda seolah mau menutup penghasilan gubernur, dibuka gitu. Jadi bagian daripada seingat saya itu politik anggaran. Seingat saya ya. Mungkin bisa dikoreksi juga. Gubernur juga menaikkan tunjangannya. Sudah. Iya, jadi untuk ini. Iya. Nah, kenaikan tunjangan gubernur itu sebenarnya dia berdasarkan sebenarnya sama ya, aturannya sama. Jadi yang naik itu naik turunnya pajak dan retribusi. Nah, yang salah satu komponen daripada penghasilan gubernur ya di luar tunjangan yang sudah diatur dalam undang-undang yang belum diubah sejak lama itu adalah tunjangan yang didasarkan dari pungutan pajak dan retribusi daerah gitu. Ada di situ untuk gubernur, wakil gubernur dan seluruh pejabat di daerah yang itu dibagi sekian persen dari proporsi pajak dan retribusi. Nah, memang kalau kita lihat gubernur sebagai orang perseorangan, memang kalau kemudian diperbandingkan dengan DPRD, seolah memang gubernur itu besar gitu ya. Nah, tapi kan DPRD kan jumlahnya banyak, itu gubernurnya satu. Tapi poinnya adalah bagaimana
gubernur pun juga harus bisa menyampaikan ke publik, gaji saya segini loh, tunjangan saya segini, gitu. Jangan menahan sekanya untuk ngomong ketika ditanya ketua DPRD, kan bagian dari dialektika untuk menyampaikan bahwa ini loh uang rakyat. Nah, ketika ditutupi memang maka menjadi satu pertanyaan besar. Loh, seolah-olah kita tidak punya masalah, tapi kemudian ketika ditanya soal gaji tunjangan ditutupi, kan harus dibuka. Nah, tentu sebetulnya kita berharap bahwa DPRD dan gubernur ini saling sebetulnya saling bisa menyakuti gitu ya, apa yang dipertanyakan dijawab. Begitu pun juga saya kira DPRD, karena memang banyak masalah. Jadi saya kira problem anggaran DKI Jakarta sebenarnya bukan nggak ada, banyak sebetulnya. Ya, kalau kita bicara tentang anggaran Formula E itu kan persoalan, gitu. Persoalan sebuah anggaran yang diketok tanpa ada perhitungan yang matang, begitu ya. Sehingga 560 miliar itu dikasih ke pihak luar hanya untuk menjadi semacam uang pelicin untuk Formula itu hadir di Jakarta. Yang kita juga tahu sebagai warga Jakarta, apa sih manfaatnya Formula E? Itu untuk meningkatkan ekonomi. Sebetulnya Formula E sebaiknya dibawa ke daerah-daerah yang memang harus, yang ekonominya masih rendah gitu loh, yang mungkin daerah wisata gitu ya, itu lebih bagus ketimbang misalnya Jakarta ini kan sebetulnya yang boleh dikatakan ekonominya akan terus naik gitu, karena dia adalah sumber kota terbesar dengan sumber ekonomi yang tertinggi di seluruh Indonesia. Nah, ini memang saya kira menjadi penting bahwa polemik daripada tunjangan ini harus dilihat dalam spektrum yang lebih luas, bahwa menaikkan tunjangan di saat ini saya kira tidak tepat bagi anggota DPRD. Tapi juga kita berharap DPRD semakin harus tetap kritis terhadap anggaran-anggaran yang dialokasikan di APBD, karena ini masa-masa di mana memang tahun terakhir perhitungan pandemi. Tapi kalau salah mengalokasikan anggaran, pandeminya akan semakin mengancam kita semua gitu. Nah, makanya anggaran harus dimanfaatkan betul agar masyarakat itu bisa terhindar dari dampak-dampak yang lebih buruk daripada pandemi COVID-19 ini. Ya, itu barangkali sebagai penutup. Oke, dan kita memang sudah 1,5 jam gitu ya, waktu yang durasi yang pas gitu ya untuk sebuah diskusi dengan 3 narasumber lah ya. Dan saya kira sudah sangat jelas disampaikan oleh Bu Roy Salam dan juga Bu Renati beserta Bu Ceri tadi bagaimana problem anggaran di DKI ya, yang salah satunya disumbangkan oleh DPRD dengan hampir setiap tahun selalu berupaya untuk menaikkan tunjangan bagi mereka sendiri ya. Di saat yang sama kita juga berhadapan dengan persoalan kepala daerah atau gubernur DKI Jakarta ya, yang tidak bisa kemudian menjadi mitra yang seimbang, mitra yang saling mengawasi dengan DPRD, sehingga kesan bahwa ada semacam kong-kali-kong antara DPRD dengan gubernur itu memang tak terhindarkan ya, karena dua-duanya pengen naik anggaran. DPRD yang diharapkan kemudian bisa melakukan pengawasan terhadap anggaran dari gubernur misalnya dari kepala daerah itu tidak bisa melakukan itu karena pada saat yang sama mereka juga meminta kenaikan anggaran yang disetujui atau didukung oleh gubernur. Jadi ini semacam kong-kali-kong yang membuat pembahasan anggaran di DKI Jakarta begitu mudah bagi DPRD dan juga pemerintah daerah, khusus untuk anggaran bagi mereka sendiri. Tapi kita tahu ada begitu banyak program yang terancam terbengkalai di DKI ya. Ada Formula E dan juga ada banyak program lainnya yang semuanya kemudian berharap banyak pada anggaran dari APBD DKI Jakarta. Jadi ada begitu banyak program yang membuat kemudian fokus pemerintah daerah untuk menangani pandemi ini menjadi terganggu ya. Ketika baik gubernur juga DPRD masih saja kemudian sibuk
melihat peluang untuk menaikkan tunjangan bagi diri mereka sendiri. Dan terkait tunjangan perumahan, lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa ini adalah taktik ya, atau bagian dari strategi DPRD ya, yang melihat kelemahan atau peluang dari regulasi yang memang tidak secara tegas menentukan persentase tunjangan perumahan ya di PP 18 2017, karena diberikan keleluasaan pada DPRD untuk menentukan sendiri sepantas-pantasnya tunjangan perumahan ini. Jadi ya yang menurut mereka pantas ya naikkan tunjangan perumahan menjadi sekitar 70 sampai 80 juta per bulan ini per bulan ya. Coba bayangkan kalau dia sudah punya rumah sendiri, uang itu akan masuk kantong sendiri untuk belanja berbagai kebutuhan atau membiayai gaya hidup anggota DPRD. Dan kita tahu sampai sedetil-detilnya kehidupan anggota DPRD itu dibiayai oleh APBD. Ya. Berasnya dikasih tiap bulan. Ya. Perlengkapan rumah tangga yang tinggi juga dikasih. Anggaran untuk beli pulsa diambil. Jadi semuanya itu kemudian tidak berefek pada kinerja DPRD yang dalam 2 tahun terakhir belum terdengar menghasilkan satu pun perda ya, selain perda soal APBD. Dan perda APBD itu bukan bagian dari rencana tertutup gitu ya, berdasarkan program pemerintahan daerah DKI Jakarta, sehingga ada atau tidak ada DPRD ya APBD itu harus disahkan setiap tahun kalau mau DKI berjalan. Jadi bukan bagian dari kinerja luar biasa DPRD. Kalau ada perda yang kemudian dihasilkan oleh DPRD sebagai bagian dari respon mereka atas aspirasi yang disampaikan warga DKI, itu baru kita akan support. Ya. Dan sebagai penutup, saya ingin mengulangi apa yang dikatakan oleh Bu Roy Salam tadi. Saatnya bukan untuk memboroskan anggaran jika kita masih harus berhadapan dengan situasi pandemi yang entah sampai kapan akan menderang di tempat kita, sekaligus jangka panjangnya termasuk dapat ekonomi. Karena itu kita berharap di waktu-waktu terakhir DPRD dan Pemda DKI Jakarta mengesahkan RAPBD DKI 2022, kita berharap niat baik mereka, niat tulus mereka untuk membantu rakyat itu akan muncul, dan anggaran itu akan dikembalikan untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, sehingga tunjangan dibatalkan dan lain sebagainya. Ya. Saya kira dengan demikian kita akhiri diskusi kita petang hari ini. Saya Lusius Karus dari Formapi, ada menjadi semangkul koordinator TEPI, ada Bu Roy Salam, Direktur IDC, ada Bu Rainan Tuki, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Mengucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf untuk banyak kekurangan, khususnya keterlambatan dimulainya diskusi ini, dan juga perlengkapan teknis yang belum sangat memadai ya, untuk merubah wajah kami menjadi lebih baik di depan kamera. Dan terima kasih kepada RKM Media yang sudah memfasilitasi diskusi kita sore hari ini. Kita pasti akan bertemu lagi pada sesi-sesi diskusi selanjutnya, dan berharap manajemen acara akan menjadi semakin baik di hari selanjutnya. Terima kasih dan selamat sore.